Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor munculnya GGL, gaya gerak listrik, pada induksi elektromagnetik. GGL induksi akibat perubahan luasan kumparan medan. Di sini terdapat gambar, ada kumparan yang berbentuk U, yang dimana juga terdapat kawat peki. Kawat peki ini terdapat di daerah yang memiliki simbol cross, yang dimana artinya menjauhi medan magnet. Kawat peki akan ditarik sejauh P aksen Q aksen, yang dimana memiliki panjang L. Peki akan ditarik sejauh P aksen Q aksen. Jika ditarik akan memiliki kecepatan. Peki ini akan ditarik ke P aksen Q aksen sejauh S. Nah, setelah Peki ditarik ke P aksen Q aksen, yang mula-mula luas kumparan ini adalah berbentuk persegi, setelah ditarik ke P aksen Q aksen menjadi persegi panjang. Nah, dari situlah terdapat perubahan luas kumparan pada medan. Nah, berdasarkan GGL, hukum Faraday, rumus GGL induksi sama dengan delta flux per delta T, yang dimana delta flux itu B kali A. Jadi GGL induksi sama dengan delta B kali A per delta T, yang dimana yang akan dicarikan luas, berarti A, B nya dikeluarin. Jadi GGL induksi sama dengan B kali delta S kali L, dimana S itu panjang dari kumparan peki dan L lebar kumparan peki per delta T. Jadi GGL induksi sama dengan B kali L ds per dt. Dan rumus akhirnya delta induksi sama dengan B kali L kali V, yang dimana jarak dibagi waktu itu sama dengan kecepatan. Nah, untuk mencari arus induksinya, yaitu rumusnya kuat arus induksi sama dengan GGL induksi dibagi hambatan. Nah, yang kedua ada GGL induksi akibat perubahan sudut kumparan θ terhadap medan magnet. Nah, perhatikan pada gambar ini. Gambar ini biasanya ada pada lampu sepeda, yang dimana jika roda sepeda berputar, maka dinamo juga akan berputar dan lampu akan menyala. Semakin cepat roda berputar, semakin terang lampu yang menyala. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya GGL induksi yang akan memperoleh arus induksi. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi pada saat roda berputar, nah ini akan berputar nih, akan berputar dan akan terjadi perubahan sudutnya, yaitu θ. Nah, dari situ akan ditimbulkan arus AC, arus bolak-balik, bukan arus DC. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika ini berputar, akan membentuk kecepatan sudut yang disebut omega. Bagaimana sih rumusnya? Jadi rumusnya adalah GGL induksi sama dengan min E min N delta flux per delta T.
Nah, dimana delta flux itu B kali A cos theta. Nah, karena yang berubah cos theta, jadi B A-nya dibuat. Jadi Gauge induksi sama dengan N kali B kali A D cos theta per delta T. Nah, theta itu turunannya adalah omega dikali T. Jadi Gauge induksi sama dengan N kali B kali A delta cos omega T per delta T. Nah, rumus akhirnya adalah Gauge induksi sama dengan N kali B kali A omega kali sin omega kali T. Nah, Gauge induksi maksimum yaitu ketika θ-nya sama dengan 90 derajat. Nah, ketika ini berputar akan memberikan sudut. Jika sudutnya 90 derajat, maka Gauge induksi itu akan menjadi maksimum. Nah, Gauge induksi sama dengan N kali B kali A kali omega sin theta. Yang dimana sin theta maksimum itu adalah sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, maka Gauge maksimum sama dengan N kali B kali A omega kali 1. Jadi hasil akhirnya adalah Gauge maksimum sama dengan N kali B kali A kali omega. Nah, yang ketiga ada Gauge induksi akibat perubahan induksi magnetik. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah kumparan yang menyambung dengan galvanometer dan magnet bata. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, magnet batang ini nanti akan berubah-ubah. Di rumus tuh simbolnya B. Jadi perubahan induksi magnetik juga dapat menimbulkan Gauge induksi pada luasan bidang kumparan yang luasan yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya sama seperti yang kedua. GGL sama dengan min N delta flux B per delta T. Yang dimana GGL sama dengan min N B per delta T. Delta flux itu B kali A cos theta. Nah, karena yang berubah yang B, maka yang dikeluarin yang A dan cos theta-nya. Jadi GGL sama dengan min N kali A kali cos theta delta B per delta T. Nah, jika B-nya diketahui, maka rumusnya menjadi GGL sama dengan min N kali A kali cos theta dalam kurung B2 min B1 atau delta B per B2 min T1 atau delta T. Ya, kali ini kita memasuki pada simulasi PET. Webnya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Yang pertama di sini ada galvanometer atau voltmeter. Terus yang kedua ada lampu. Yang ketiga ada dua kumparan, yang pertama dengan 2 lilitan, yang kedua dengan 4 lilitan, dan tentunya ada medan magnet dengan kutub utara dan kutub selatan. Yang pertama kita akan memasukkan medan magnet kutub utara ini ke kumparan 2 lilitan. Kita dengan kecepatan yang lambat. Dan dapat dihasilkan dengan kecepatan yang lambat, lampu menyala dengan redup dan jarum tegangan berada di negatif, dan kita juga akan keluarkan dengan lambat.
sama seperti saat memasukkan tadi, lampu redup dan tegangan berada di kutub negatif. Dan selanjutnya yang di 4 lilitan, kita akan memasukkan dengan lambat. Lampu sedikit lebih terang dibandingkan 2 lilitan tadi, dan tegangan tetap berada di negatif. Dan kita akan keluarkan ya, dengan lambat juga. Sama seperti saat memasukkan tadi, lampu sedikit lebih terang dibandingkan yang 2 lilitan dan tegangan berada di negatif. Jadi kita coba dengan kecepatan yang cepat. Nah, tegangan ada di negatif dan lampu sangat terang. Dan coba dengan dikeluarkan. Dan sama seperti dimasukkan tadi hasilnya. Dan kita coba di 4 lilitan. Nah, di sini hasilnya lebih terang ya, bisa dilihat nyalanya. Dan saat dikeluarkan juga hasilnya sama. Dan kita coba dengan kutub selatan. Kita akan memasukkan yang pertama pada di 2 lilitan dengan kecepatan yang lambat. Nyala lampu redup dan tegangan berada di positif, dan kita akan coba keluarkan dengan kecepatan yang lambat juga. Dan hasilnya sama seperti saat dimasukkan tadi. Dan kita coba di 4 lilitan dengan kecepatan yang lambat. Nyala lampu sedikit lebih terang dibandingkan 2 lilitan, dan jarum tegangan berada di positif. Kita coba keluarkan dengan lambat juga. Ya, sama hasilnya seperti saat dimasukkan. Tegangan berada di positif dan nyala lampu sedikit lebih terang ya, seperti ini bisa lihat hasilnya jika tadi. Seperti itu ya. Dan ini dengan kecepatan yang lebih cepat, kita akan memasukkan pada 2 lilitan. Dan bisa dapat dilihat tadi hasilnya adalah nyala lampu terang dan tegangan ada di positif. Dan kita akan coba pada lilitan 4 atau 4 lilitan maksudnya. Kita akan coba masukkan ya. Dan nyala lampu sangat terang dan tegangan berada di kutub tegangan ada di positif. Ya. Baiklah, ini adalah tabel hasil simulasi percobaan PET tadi. Yang pertama ini yang kita cari ada 6 ya. Pertama ada kutub magnet, lilitan kumparan, gerakan magnet, area jarum jam galvanometer, dan kecepatan magnet, dan juga nyala lampu. Ini adalah hasil pada kutub utara medan magnet. Dan selanjutnya ini adalah hasil pada kutub selatan medan magnet, dan yang dicari sama seperti yang sebelumnya tabelnya. Namun hasilnya berbeda, dapat dilihat di sini perbedaannya daripada yang tadi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan simulasi PET hukum Faraday tadi. Yang pertama adalah ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Sedangkan jika magnet didiamkan di dalam kumparan, jarum galvanometer tidak menyimpang atau diam di angka 0. Yang kedua adalah arus listrik timbul karena adanya jumlah garis gaya magnet.
yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya GGL. Yang pertama adalah jumlah lilitan. Jika lilitannya semakin banyak, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua adalah kecepatan gerak magnet. Jika semakin cepat, maka tegangannya akan semakin besar pula. Yang ketiga ada jumlah garis gaya magnet atau flux. Jika semakin besar yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induknya. Nah, selanjutnya akan saya bahas hukum Faraday, yaitu dari percobaan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Nah, pada saat itu, Michael Faraday melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah kumparan yang disambungkan galvanometer dan sebuah magnet. Pada awalnya, galvanometer menunjukkan arah angka pada angka 0. Jadi ketika magnet terletak berjauhan dari kumparan. Lalu ketika magnet digerakkan secara perlahan masuk ke dalam kumparan, galvanometer bergerak ke arah kanan atau positif. Lalu ketika magnet diletakkan di dalam kumparan, didiamkan saja, galvanometer kembali bergerak ke arah 0. Lalu ketika magnet digerakkan keluar dari kumparan, galvanometer bergerak ke arah kiri, yaitu ke arah negatif, dan ketika magnet diletakkan tidak digerakkan kembali, galvanometer kembali dari arah kiri ke arah 0. Begitupun sebaliknya ketika kumparan didekatkan ke magnet, maka menunjukkan hasil yang sama. Dari percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday tadi, dia menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang terjadi pada kumparan, besarnya berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Nah, dari perkataan Faraday tadi, kita dapat menentukan cara yang sistematis, yaitu dengan GGL sama dengan minus N delta flux per delta T. N itu menandakan jumlah lilitan pada kumparan. Delta flux menunjukkan jumlah perubahan flux magnetik. Lalu delta T menunjukkan jumlah selang waktu. Nah, atau kita juga dapat menggunakan rumus GGL sama dengan minus N dikali turunan flux per T. Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL. Yang pertama ialah jumlah lilitan pada kumparan, lalu kecepatan gerak medan magnet, dan jumlah garis medan magnet. Soal. Baiklah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu adalah sebuah kawat yang panjangnya 2 m bergerak tegak lurus pada medan magnet dengan kecepatan 12 meter per second. Pada ujung-ujung kawat timbul beda potensial sebesar 1,8 V. Tentukan besarnya induksi magnetik. Oke, kita akan tulis yang pertama adalah diketahui, yaitu adalah panjangnya atau L sama dengan 2 m, dan kecepatannya atau V sama dengan 12 meter per second. Yang ketiga ada beda potensial, yaitu adalah 1,8 volt. Yang ditanya adalah B-nya, karena V tegak lurus terhadap B, maka rumus yang didapat adalah GGL induksi sama dengan B dikali L dikali V. Nah, namun di sini yang ditanya adalah B-nya. Maka
dapat diubah. B sama dengan GGL induksi dibagi panjang dikali kecepatan, dan tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. GGL induksinya adalah 1,8, panjangnya ada 2, dan kecepatannya adalah 12. Maka dapat dihasilkan B sama dengan 0,075 Tesla. Nah, suatu rangkaian QRST terletak dalam zona medan magnet yang kuat. Medan sebesar 0,5 Weber per m kuadrat dan arahnya masuk bidang kertas. Jadi kayak begini, masuk bidang kertas alias cross. Bila pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB dengan lebar sebesar 50 cm dan digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, maka gaya gerak listrik dan arahnya adalah, nah gambarnya kurang lebih kayak gini. Kita lanjut langsung pembahasan. Nah, ini menggunakan kaidah tangan kanan yang gaya Lorentz, sehingga dapat kita ketahui kalau arah induksinya itu dari B ke A gitu. Menggunakan kaidah tangan kanan ya, tangan kanan gaya Lorentz itu dari B ke A. Terus kan karena ini dia cross, bentuknya begini kira-kira. Jadi ini medan magnetnya menembus bidang, lalu ini kecepatannya ke arah V sana, dan ini arusnya dari B ke A, jadi positif kan. Jadi bisa kita ketahui kalau yang A ini positif, yang B minus gitu. Langsung aja kita masukin ke rumus yang GGL sama dengan medan magnet dikali panjang kawat AB dikali kecepatan kawat bergerak. Nah, tadi kan kita ketahui kalau misalnya medan magnet itu 0,5 Weber, terus panjangnya itu 50 cm, diubah dulu ke meter, jadi 0,5. Lalu kecepatannya ialah 4 meter per second. Nah, tinggal dikali menghasilkan 1 volt. Jadi menghasilkan GGL 1 volt dari arah negatif ke positif gitu.